yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami Tuhan berkumpul bersama ya Tuhan untuk melakukan devosi kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan dalam kami mengikuti devosi kami. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, hari ini kita akan memulai devosi kita. Ibu akan ambil dari Roma 15 ayatnya yang keempat. Ya, anak-anak di rumah bisa sambil membaca di rumah ya, dan ibu akan membacakannya di sini. Nah, anak-anak bisa sambil mengikuti ya. Roma 15 ayat 4 berbunyi, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, hari ini ibu akan membawa devosi dengan judul membaca dan kerendahan hati. Ya, ternyata dalam sebuah artikel itu menjelaskan bahwa manfaat membaca bukan hanya sekedar melafalkan sebuah informasi dari sebuah bacaan, namun manfaat yang tidak kalah penting adalah membaca itu membuat kita untuk belajar lebih rendah hati. Ya, melalui membaca kita bisa berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran orang lain ya. Itu menguji kerendahan hati kita ya, misalnya ya mungkin, dan membaca itu bisa menantang pendapat atau pemikiran yang selama ini kita percayai ya, misalnya ya kita selama ini memikirkan atau berpendapat bahwa mencuri itu adalah hal yang baik ya, namun setelah kita membaca buku atau membaca quotes ya, ternyata mencuri itu bukanlah hal yang baik ya. Nah, salah satu sumber yang bisa kita baca salah satunya adalah Alkitab ya. Nah, Alkitab ini berisi banyak sekali firman Tuhan ya, yang menjadi pedoman kita dalam kita menjalani hidup. Namun di dalam prakteknya kita membaca Alkitab, terkadang kita sulit untuk memahami maksud dari firman Tuhan ya. Misalnya nih di kitab Bilangan ya, kitab Bilangan itu banyak sekali membahas mengenai angka-angka ya. Kita mungkin bingung ya, kira-kira apa maksudnya ya, banyak sekali angka-angka. Nah, misalnya di kitab Kidung Agung ya, misalnya kitab Kidung Agung ini mungkin kita berpikiran bahwa ya kitab Kidung Agung ini sepertinya cocoknya untuk usia di atas 17 tahun. Nah, disinilah kita diuji ya, kita ternyata menunjukkan kita bahwa ternyata kita itu terbatas ya, kita tidak bisa mengandalkan pemikiran kita atau kekuatan kita dalam memahami sebuah Alkitab. Nah, atau memahami sebuah firman Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu bantuan ya. Nah, kita perlu belajar ya. Ketika kita belajar ya, berarti kita mau merendahkan hati kita ya. Ketika kita tidak mau, kita sulit untuk merendahkan hati kita pun sulit untuk diajar ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan bantuan siapa? Ya, kita membutuhkan bantuan Roh Kudus ya, dengan cara kita merendahkan hati kita terlebih dahulu agar Roh Kudus bisa masuk dengan leluasa menuntun kita, memimpin kita dalam menemukan makna dari firman Tuhan ya. Oleh sebab itu ya, kita perlu merendahkan hati kita terlebih dahulu ya. Kita mau diajar dulu ya, kita merendahkan hati agar Roh Kudus itu bisa masuk di dalam hati kita, memimpin kita dan menuntun kita saat kita memahami kebenaran firman Tuhan. Yang saat kita sudah memahami, kita sudah tahu, oh ternyata yang benar seperti ini ya. Firman Tuhan itu adalah kebenaran ya, sumber dari kebenaran adalah Alkitab ya. Dari mana kita tahu tindakan kita itu salah? Kita bisa cari di Alkitab, kita berpedoman ya, kita menjadikan Alkitab ini menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup ya. Oleh sebab itu ini merupakan salah satu surat cinta yang Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, surat cinta itu berisi apa sih? Pasti berisi kata-kata yang sangat indah ya, tulisan-tulisan yang sangat indah. Demikian juga Alkitab yang berisi surat-surat dari Tuhan ya. Bukti kasih Tuhan kepada kita ada semuanya di dalam Alkitab ya. Nah, ternyata dari semula yang Tuhan sudah mengasihi kita ya, sebelum kita diciptakan ternyata Tuhan sudah mengasihi kita ya. Kita sudah diberi pedoman ya, sebuah kebenaran agar kita terus berjalan di dalam kebenaran ya, bukan di jalan yang salah. Nah, oleh sebab itu biasanya orang kalau menerima surat cinta itu pasti perasaannya senang ya, tidak sabar atau menggebu-gebu ya ingin membacanya. Nah, sudahkah kita menggebu-gebu saat membaca surat cinta dari Tuhan, atau kita masih malas-malasan ya? Kita di sini sama-sama ya, kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar merendahkan hati
hati untuk mau dulu membaca Alkitab ya, supaya kita bisa memahami. Ya, dalam memahaminya juga sangat sulit ya. Oleh sebab itu ya, seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya, kita perlu merendahkan hati kita terlebih dahulu agar Roh Kudus mampu dengan leluasa masuk ke dalam hati kita, memampukan kita untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, surat cinta ini merupakan surat yang sudah diberikan kepada kita ya, supaya apa? Supaya kita lebih mengenal Dia, siapa? Tuhan kita ya, yang menciptakan kita. Nah, oleh sebab itu marilah kita merendahkan hati kita, mau membaca Alkitab ya, karena membaca itu melatih kita untuk merendahkan hati kita ya, merendahkan hati kita untuk mau diajari. Nah, oleh sebab itu kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus ya dalam kita memahami firman Tuhan, karena kita adalah makhluk yang sangat terbatas ya, tidak bisa mengandalkan pemikiran atau kekuatan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu marilah kita untuk tetap mau merendahkan hati kita dan tetap membaca kebenaran firman Tuhan, karena ini merupakan sumber dari segala kebenaran. Ya, hari ini devosi kita sampai di sini. Nah, untuk menutupnya mari kita bersatu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk devosi hari ini. Kami sudah selesai devosi. Kiranya Tuhan yang memberkati ya Tuhan, apapun yang sudah kami dengar, biarlah Tuhan bisa kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami bisa aplikasikan ya Tuhan, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak. Tuhan, kami akan melanjutkan setiap dari aktivitas kami. Tuhan tolong berkati kami ya Tuhan, berikan kami konsentrasi ketika kami akan melanjutkan pembelajaran kami selanjutnya Tuhan. Tuhan, hanya di permohonan kami serahkan hanya dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin.